Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman pada kesempatan hari ini untuk berpartisipasi ya pada perkuliahan kita hukum Islam di Indonesia, dan pada kesempatan hari ini sampailah kita pada materi kita yang terakhir. Nanti di Selasa depan itu masih temanya tentang pembaharuan, tapi ini tema kita yang terakhir di perkuliahan hukum Islam di Indonesia, yaitu tentang pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Hari ini kita akan bahas tentang konsep pembaharuan, kemudian apa paradigma ya yang menjadi prinsip ya pembaruan hukum Islam ini, kemudian juga nanti ada model-model atau metode-metode pembaharuan hukum Islam nanti di Indonesia. Dan nanti di pertemuan selanjutnya, yaitu di Selasa depan, nanti kita akan membahas pemikiran tokoh-tokoh intelektual ya Muslim di Indonesia tentang pembaharuan hukum Islam. Nanti mereka para tokoh ini punya masing-masing pemikiran tentang pembaharuan hukum Islam. Nanti ada Pak Munawar Sazali gitu kan, ada Hasbi Asidiki, dan ada beberapa tokoh yang lain yang nanti saya ambil. Meskipun ada banyak tokoh-tokoh yang lainnya ya di Indonesia, baik eh, yang terdahulu maupun yang sekarang itu juga banyak di Indonesia saat ini. Ada Pak Amin Abdullah kan sekarang yang masih hidup, itu juga banyak pemikiran-pemikiran beliau tentang pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Tapi kemarin kita sudah pilih 4 orang. Nanti tinggal teman-teman yang mengembangkan sendiri. Saya hanya menyampaikan ya sedikit saja beberapa pemikiran pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Nah, sebelum melangkah lebih jauh kita tentang bagaimana pemikiran para tokoh itu, nah kita bahas terlebih dahulu ya tentang apa sih pembaharuan hukum itu. Saya kira ini adalah istilah yang sudah tidak asing lagi bagi teman-teman, cukup populer. Tapi mungkin perlu kita lakukan pendalaman dan pengkajian lebih jauh. Sebenarnya apa sih prinsip pembaharuan hukum Islam, bagaimana konsepnya, dan metode apa yang biasanya digunakan dalam melakukan pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Baik, kita lanjut pada slide ya. Selanjutnya, konsep pembaharuan hukum Islam. Nah, biasanya kalau teman-teman mendengar istilah pembaruan hukum Islam, itu dia punya asosiasi makna yang ada banyak ya. Jadi ada beberapa kata, istilah yang juga merujuk pada pengertian pembaruan hukum Islam. Itu diantaranya misalnya ada istilah tajdid ya kan. Kalau teman-teman mendengar istilah ada tajdid, nah itu juga punya makna ya, punya pengertian yang hampir mirip dengan pembaharuan. Tapi tajdid ini perlu juga dikaji lebih jauh karena kata tajdid ini kadang dia punya dualisme pemahaman. Ada dua pemahaman setidaknya secara umum yang saya katakan ini bisa bermakna bertolak belakang satu sama lain. Tajdid yang pertama itu tajdid yang kita maksud pada tema kita kali ini, yaitu pembaruan hukum Islam. Maka teman-teman mendengar istilah tajdid, yaitu juga berkaitan dengan pembaruan hukum Islam ini. Jadi upaya penyegaran kembali. Jadi upaya untuk memperbaharui kembali, untuk menyusun kembali hukum Islam yang lebih relevan dengan kemajuan zaman dan teknologi. Itu tajdid yang pertama. Tapi juga ada istilah tajdid yang kedua. Tajdid kedua ini yang biasanya disampaikan oleh kaum Salafi Wahabi begitu ya. Mereka juga punya pemikiran tajdid, tapi tajdid dalam arti purifikasi, pemurnian hukum Islam maupun pemurnian akidah. Jadi bagi mereka hukum Islam itu harus dimurnikan, harus dikembalikan sebagaimana asalnya, yaitu yang dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabat. Nah, itu tajdid yang dimaksud oleh kaum Salafi Wahabi ya. Jadi mereka ingin umat Islam ini melakukan praktek hukum Islam sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi dan sahabat. Jadi ini arahnya lebih ke Islam tradisionalis ya, kemarin kita bahas itu. Jadi pemahaman mereka tekstual dalam memahami agama. Jadi mereka menolak kebaruan, sesuatu yang baru di dalam hukum Islam, dan ingin mengembalikan hukum Islam sebagaimana asalnya pada zaman Nabi dan para sahabat.
dalam hal apapun, dalam hal ibadah, dalam hal muamalah atau dalam hal perekonomian begitu kan. Semuanya harus dikembalikan pada prakteknya yang sudah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Jadi tajdid ini ada dua pemahaman. Nah, pemahaman yang kita maksud tajdid di sini adalah yang pembaharuan hukum Islam, bukan bermakna purifikasi atau pemurnian. Meskipun Muhammadiyah dia juga memahami tajdid ini ada dua sisi ya. Pertama, pembaharuan itu dalam hal muamalah biasanya atau dalam hal beberapa hal, tapi dalam hal akidah mereka biasanya tajdid ini dalam arti pemurnian, purifikasi. Bagaimana agar akidah Islam umat Islam ini sesuai dengan akidah yang ada pada zaman Rasulullah dan para sahabat, sehingga mereka biasanya yang paling kencang, paling getol itu menjelaskan, menggaungkan tentang TBC itu ya. Jadi larangan TBC bukan tuberkulosis ya, tapi tahayul bid'ah dan khurafat. Jadi bagi mereka akidah umat Islam itu tidak boleh ternodai dengan tahayul, dengan bid'ah dan khurafat. Itu kan syirik, bagian-bagian dari syirik. Jadi syirik dan kawan-kawannya lah kira-kira begitu. Maka mereka menolak hal-hal yang seperti itu. Jadi kadang Muhammadiyah juga punya pemahaman tajdid dalam arti pembaharuan dan yang kedua tajdid dalam arti purifikasi ya. Kemudian selanjutnya ada juga istilah nanti yang mirip dengan pembaharuan hukum Islam, ada namanya reformasi hukum Islam atau reaktualisasi hukum Islam atau juga ada istilah modernisasi hukum Islam. Ketiga istilah ini juga punya asosiasi makna yang hampir sama dengan pembaharuan hukum Islam. Jadi, oke. Nah, jadi ada istilah reformasi ya kan. Kalau teman-teman mendengar istilah reformasi itu berarti sama artinya dengan pembaharuan. Kalau di Indonesia ini kan kata ini tidak asing saya rasa karena kita kan masuk pada masa namanya era reformasi kan pasca kepemimpinan Soeharto. Sejak 32 tahun dia menjabat ya sebagai seorang presiden, kemudian sejak tahun 1998 ya kita masuk pada era reformasi. Itu kan biasanya ditandai dengan perubahan total di berbagai bidang di pemerintahan. Jadi yang awalnya sistemnya itu tertutup menjadi sistem yang lebih terbuka. Awalnya otoriter, kemudian menjadi sistem yang lebih demokratis. Nah, itu model-model reformasi ya dalam atau yang dulunya itu hak berbicara sangat dibatasi, sekarang ada kebebasan dalam hal beropini dan berbicara misalnya. Itu termasuk juga bagian dari reformasi itu dalam hal pemerintahan. Tapi dalam hukum Islam juga sama sebenarnya. Jadi adanya upaya untuk melakukan perubahan total dalam paradigma fikih, dalam paradigma hukum Islam yang awalnya itu sangat eksklusif ya, sangat tertutup dan kurang menerima perbedaan, kemudian direformasi, dirubah ke arah fikih yang inklusif, yang pluralis, yang terbuka dan menerima dan menghargai perbedaan. Kemudian fikih yang awalnya itu membela kaum laki-laki, kemudian dilakukan reformasi ke arah fikih yang berkesetaraan gender. Jadi adanya kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam segala bidang. Ekonomi, pemerintahan, makanya kan biasanya kalau kita berbicara pembaruan hukum Islam, reformasi hukum Islam, maka biasanya muncul adanya pemahaman tentang kepemimpinan perempuan, di mana pada sebelumnya itu kan tidak muncul wacana tentang kepemimpinan perempuan, bahkan perempuan itu dianggap tidak layak menjadi pemimpin. Tapi dengan model pembaruan hukum Islam, akan muncul nanti wacana adanya kepemimpinan perempuan misalnya. Nah, atau fikih yang awalnya sangat Arabisentris ya. Jadi sangat terpusat pada Arab. Segala sesuatu itu untuk mencerminkan keislaman itu ditandai atau diindikasikan dengan segala sesuatu yang serba Arab. Pakaiannya harus Arab gitu kan, prakteknya seperti bagaimana hukum Islam yang ada di Arab. Nah, dilakukan reformasi dengan merubah wajahnya menjadi fikih yang lebih ramah dengan budaya, dengan hal-hal yang berbau lokalistik ya kan. Dia menghargai budaya, maka ada istilah Islam Nusantara misalnya di Indonesia. Nah, itu muncul atau lahir dari berpikir paradigma berpikir reformasi hukum Islam itu pembaharuan. Atau istilah lain reaktualisasi. Nah, ini istilah yang dimunculkan oleh Prof. Munawar Sazali ya, Menteri Agama pada zaman Soeharto dulu. Jadi untuk menyebut pembaharuan hukum Islam beliau menggunakan istilah reaktualisasi atau ada juga modernisasi. Nah, jadi menuju hukum Islam
yang awalnya tradisional, yang awalnya terbelakang bagi mereka, kemudian menjadi hukum Islam yang maju, yang berkesesuaian dengan perkembangan zaman dan sains teknologi gitu. Itu namanya modernisasi. Punya makna yang hampir sama dengan pembaharuan hukum Islam. Atau ada juga istilah nanti rekonstruksi hukum Islam dan dekonstruksi hukum Islam. Kalau teman-teman mendengar istilah rekonstruksi atau dekonstruksi, itu sebenarnya bagian-bagian dari pembaruan hukum Islam. Tapi keduanya ini ada sedikit perbedaan. Kalau rekonstruksi itu, misalnya kalau teman-teman melakukan penelitian dengan bahasa atau skripsinya itu dengan bahasa rekonstruksi gitu ya. Ini sebenarnya upaya untuk melakukan pembaharuan hukum Islam, tapi modelnya dengan cara menyusun kembali atau memetakan suatu masalah hukum itu secara komprehensif. Jadi dengan cara dikumpulkan teks-teks yang tersebar di berbagai tulisan, kemudian disusun, dipetakan secara struktur dan secara sistematis. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mengkaji pemikiran Syekh Arsyad Al-Banjari tentang hubungan hukum Islam dan budaya, gimana sih ya pemikiran Syekh Arsyad Al-Banjari, misalnya yang sederhana saja dalam kitab Sabilal Muhtadin, bagaimana pemikiran beliau atau bagaimana beliau memposisikan, mendudukan antara hukum Islam dan budaya. Apakah misalnya model yang beliau lakukan itu ada pemisahan antara hukum Islam dan budaya, atau justru ada upaya untuk mempertemukan antara hukum Islam dan budaya. Nah, untuk melakukan rekonstruksi ini, teman-teman harus membaca satu kitab Sabilal Muhtadin, kemudian dibuat bahasan-bahasan yang terstruktur dan sistematis tentang pandangan beliau mengenai hubungan antara hukum Islam dan budaya. Nah, itu namanya rekonstruksi. Atau teman-teman ingin memahami pemikiran Syekh Arsyad Al-Banjari juga misalnya tentang hubungan antara Islam dan negara. Bagaimana sih beliau memahami antara Islam dan negara ini? Apakah bagi beliau Islam dan negara ini modelnya model yang reformis kah yang kemarin kita bahas, atau modelnya model tradisionalis atau sekularis? Kalau sekularis saya yakin tidak mungkin. Ya paling antara dua ini pilihannya. Tradisionalis kah atau reformis kah? Nah, untuk membaca ya pemikiran beliau tentang itu, maka teman-teman harus melakukan rekonstruksi. Jadi dilakukan sistematika teks-teks beliau yang mungkin tersebar di beberapa buku beliau, kemudian dikumpulkan menjadi satu, dianalisis, kemudian disusunlah pemikiran beliau tentang pemahaman mengenai hubungan antara Islam dan negara, misalnya seperti itu. Nah, itu namanya rekonstruksi. Dan banyak hal, pemikiran misalnya Islam dan negara menurut Muhammad Iqbal misalnya, atau menurut Fazlur Rahman. Nah, itu modelnya namanya rekonstruksi kalau teman-teman nanti mau melakukan model penelitian skripsi. Atau sebaliknya nanti dekonstruksi. Jadi kalau dekonstruksi ini lebih dari rekonstruksi. Kalau dekonstruksi itu dia membongkar teks. Jadi tidak hanya sekedar dipetakan atau disusun pemikiran suatu tokoh itu atau suatu teks itu, misalnya dalam Al-Quran lah bahasannya, tidak hanya disusun secara sistematis dan struktur sebagaimana modelnya yang tadi pada rekonstruktif, namun juga berusaha untuk dibongkar asumsi-asumsinya gitu ya. Jadi dilihat pengaruh politik dan sosial. Jadi teks itu muncul itu kan anggapannya tidak dari ruang yang hampa kan, tapi ada pengaruh sosial, politik, keadaan setempat yang kemudian memunculkan teks itu. Pemikiran seseorang tokoh itu tidak lepas dari pengaruh kondisi sosial politik di sekitarnya yang mengitari pada saat dia menulis teks itu. Nah, teman-teman berusaha untuk menelaah secara kritis dan mempertanyakan argumentasinya. Nah, itu namanya dekonstruksi. Misalnya contohnya kalau teman-teman ingin memahami bagaimana sih masalah kepemimpinan perempuan di dalam Islam. Nah, teman-teman kemudian mengkaji di dalam Al-Quran dan hadis. Teman-teman kumpulkan ayat-ayat maupun hadis-hadis Nabi yang berkaitan tentang kepemimpinan perempuan. Kemudian teman-teman kumpulkan, teman-teman rekonstruksi dulu itu kan. Disusun hadis-hadis itu, ayat-ayat dikumpulkan menjadi satu, kemudian dijadikan bahasan yang terstruktur dan sistematis. Itu rekonstruksi. Tapi kemudian teman-teman
berusaha untuk mempertanyakan kembali munculnya teks ini, melihat pengaruh ya ayat dan hadis tersebut dengan kondisi sosial politik yang mengitari pada saat munculnya hadis maupun ayat itu. Nah, itu namanya dekonstruksi. Biasanya kesimpulannya malah bisa berbeda dengan rekonstruksi. Kalau model-model rekonstruksi, mungkin teman-teman akan menemukan bahwa, oh iya mungkin perempuan dalam Islam ini dilarang. Kenapa? Karena ada beberapa hadis yang menyatakan itu. Misalnya, atau beberapa ayat yang menyatakan itu. Misalnya dalam ayat Al-Quran dijelaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Oh, laki-laki itu qawwamnya, pemimpin bagi perempuan. Ada juga hadis Nabi yang menyatakan lan yufliha qaumun walau amrohum imro'ah. Tidak akan beruntung suatu kaum jika dipimpin oleh seorang perempuan. Wah, itu kan teman-teman sudah kumpulkan ayat dan hadisnya, kemudian teman-teman rekonstruksi, oh kemudian kesimpulannya, oh berarti misalnya perempuan itu tidak layak menjadi seorang pemimpin misalnya kan. Tapi dengan model dekonstruksi itu bisa berbeda. Jadi model-model pemikiran dekonstruktif ini nanti bisa memberikan kesimpulan yang berbeda. Iya sih, misalnya teksnya berbunyi seperti itu. Tapi nih kita menggunakan model dekonstruktif. Tapi kita lihat dulu pengaruh keadaan sosial, politik, mungkin geografis juga yang ada pada saat munculnya ayat dan hadis tersebut. Makanya kan biasanya pemikiran-pemikiran yang bermodel dekonstruksi ini memahami tentang kepemimpinan perempuan, kata mereka tidak begitu cara bacanya. Bahwa kenapa muncul hadis Nabi misalnya lan yufliha qaumun walau amrohum imro'ah, tidak akan beruntung suatu kaum jika dipimpin oleh seorang perempuan, itu dilihat dari keadaan atau kondisi dan pandangan orang terhadap perempuan kala itu. Jadi bagi mereka memang pada saat turunnya hadis itu, dominasi laki-laki terhadap perempuan itu sangat besar. Bahkan anggapan dunia pada saat itu, perempuan dianggap sebagai manusia kelas kedua. Zaman itu anggapannya. Jadi laki-laki itu punya peran yang lebih penting, lebih besar dibanding perempuan. Perempuan itu wilayahnya hanya wilayah domestik, hanya boleh di sekitaran rumah saja. Sedangkan aktivitas-aktivitas di luar itu hanya boleh dilakukan oleh laki-laki. Itu pada saat itu aturannya seperti itu. Pandangan dunia pada saat itu seperti itu. Termasuk di zamannya Nabi. Sehingga Nabi itu mengeluarkan hadis itu sebagai bentuk kebijaksanaan bahwa pada saat itu memang tidak layak perempuan sebagai seorang pemimpin. Mengapa? Karena memang kondisinya belum memungkinkan. Bagaimana mungkin seorang perempuan bisa jadi pemimpin, sedangkan pada saat itu laki-laki menolak kepemimpinan perempuan. Perempuan itu dianggap sebagai manusia kelas kedua. Kelas pertama adalah laki-laki. Nah, maka menurut pemikiran yang dekonstruktif tadi bahwa oh itu wajar pada saat itu dilarang. Tapi saat ini kondisinya sudah berubah. Maka pemahaman terhadap teks hadis itu juga harusnya berubah. Nah, itu model dekonstruksi ya. Jadi membongkar teks. Jadi berusaha untuk difahami pengaruh keadaan terhadap munculnya teks itu, kemudian difahami secara kritis. Nah, itu pembaharuan hukum Islam, modelnya seperti itu dengan model dekonstruksi. Ya, tapi ini secara umum bermakna pembaharuan hukum Islam ya, meskipun nanti tipenya polanya berbeda-beda. Kemudian selanjutnya, saya agak cepat ya. Mengapa perlu dilakukan pembaharuan hukum Islam? Saya ambil beberapa pandangan ulama. Jadi paradigma berpikir kita kenapa harus melakukan pembaharuan hukum Islam? Kita bisa merujuk misalnya apa yang disampaikan oleh Mustafa Al-Maraghi yang mengarang tafsir Al-Maraghi. Kata beliau, apabila suatu hukum yang diundangkan pada saat dibuat dipandang sebagai sebuah kebutuhan, kemudian pada saat yang lain kebutuhan akan hukum itu tidak ada lagi, maka adalah suatu tindakan yang bijaksana untuk menghapus hukum tersebut dan menggantinya dengan hukum yang baru yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi hukum itu kadang memang dibuat karena ada kebutuhan. Tapi karena kebutuhannya sudah tidak ada lagi, maka hukum itu pun bisa diganti dengan hukum yang bisa sesuai dengan kebutuhan yang baru lagi, dengan tuntutan zaman. Atau nada yang serupa juga disampaikan oleh Muhammad Rashid Ridho, ya kan? Ini salah satu intelektual muslim juga yang cukup terkenal, karya-karyanya juga banyak, dia juga punya kitab tafsir ya, namanya Tafsir Al-Manar ya. Muridnya Syekh Muhammad Abduh ya.
Nah, kata beliau, jika suatu hukum yang diundangkan pada waktu dibuat sangat dibutuhkan oleh masyarakat terhadap hukum, tetapi kemudian kebutuhan akan hukum itu tidak ada lagi, maka sudah seharusnya hukum yang lama segera diperbaharui dengan hukum yang baru yang lebih sesuai dengan situasi, kondisi, waktu, tempat dalam masyarakat. Nah, jadi hukum itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau sudah kebutuhannya tidak ada lagi, maka sudah selayaknya hukum itu diperbaharui, diganti lagi dengan hukum yang lebih relevan. Nadanya hampir serupa dengan yang disampaikan oleh Mustafa Al-Maraghi. Jadi ini paradigma berpikir kenapa harus ada pembaharuan hukum Islam. Kemudian yang terakhir juga ada dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Saya kira ini juga nama yang tidak asing ya kalau kita mempelajari tentang syariah, tentang hukum Islam. Kitab beliau yang terkenal itu Al-I'lan ya, Al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Nah, termasuk di dalam kitab itu beliau ada mengkaji tentang perubahan hukum ya. Biasanya teman-teman yang skripsinya penelitiannya itu tentang perubahan hukum, teori yang dibangun itu biasanya menggunakan teorinya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini. Nah, teori perubahan hukum itu didasari dari eh, statement beliau. Apa kata beliau? Taghayyurul fatwa waqtilafuha bihasbi taghayyurul azminah wal amkina wal ahwal wan niyat wal awa'id. Bahwa perubahan fatwa dan perbedaan hukum tentang fatwa itu disebabkan karena perbedaan zaman, tempat, situasi, niat, dan adat. Jika zamannya berubah, tempatnya berubah, situasinya berubah, niat dan adatnya atau kebiasaan masyarakat berubah, maka hukumnya pun juga ikut berubah. Nah, itu kan ada banyak contohnya. Sebenarnya teori perubahan hukum atau pembaharuan hukum ini bukan sesuatu yang baru di dalam Islam. Jadi jangan dikira ini baru ada zaman kita misalnya, wah orang-orang Islam saat ini Pak sok-sokan melakukan pembaharuan hukum Islam. Kayak yang paling ahli saja, yang kayak yang paling pintar saja. Enggak. Zaman Nabi, zaman sahabat itu juga kerap dilakukan perubahan hukum karena ada perubahan zaman, perubahan kondisi, perubahan situasi, perubahan kebiasaan masyarakat. Misalnya yang pernah dilakukan oleh Nabi itu tentang ziarah kubur. Ada dalam satu hadis Nabi yang menyebutkan eh, larangan berziarah kubur kan. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubri. Jadi kata Nabi, saya itu awalnya melarang kalian untuk berziarah kubur. Tapi sekarang ala fazuruha, tapi sekarang silahkanlah berziarah kubur. Kenapa kata Nabi? Karena itu tujuannya untuk mengingat kematian. Kenapa dulunya sebelumnya itu dilarang? Karena Nabi takut umat Islam itu terjerumus pada kesyirikan. Meminta-minta pada kuburan. Karena imannya masih lemah. Jadi masih sangat terbawa suasana agama mereka yang dulu yang kerap meminta-minta pada kuburan. Nabi tidak ingin itu terjadi ketika mereka masuk Islam, maka diharamkan. Tapi kemudian situasinya berubah, kondisinya berubah, keadaannya berubah karena umat Islam sudah sangat kuat imannya. Maka kata Nabi, ala fazurwa, sekarang silahkan berziarah kubur. Karena itu penting untuk mengingat kematian, kata Nabi. Nah itu juga zaman Nabi. Zaman Sayyidina Umar juga itu kan yang paling sering melakukan reformasi hukum Islam. Pernah suatu ketika beliau berfatwa bahwa tidak perlu lagi zakat bagi mu'allaf. Padahal kan mu'allaf itu bagian dari orang yang harus menerima zakat kan ya. Mustahik zakat itu kan mu'allafatu qulubuhum. Jadi orang-orang yang baru masuk Islam. Tapi menurut Sayyidina Umar ini sudah tidak relevan. Kenapa? Karena zaman awal-awal Islam hadir itu diberikanlah zakat kepada mu'allaf tujuannya untuk menarik perhatian orang-orang yang baru mau masuk Islam, sekaligus untuk memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka yang awalnya kafir mau masuk Islam. Tapi pada zaman Umar, bagi Umar, Islam itu sudah sangat kuat, sudah sangat besar, sudah tersebar kemana-mana, maka tidak perlu lagi kita memberikan santunan lah dalam tanda kutip itu kepada orang-orang mu'alaf ini. Karena sudah kuat keimanan, kemudian sudah kuat Islam kita, jadi tidak perlu lagi dilakukan zakat kepada para mu'allaf. Nah itu zaman Sayyidina Umar, termasuk Umar juga pernah tidak memotong tangan ya seorang pencuri, karena memang situasinya berbeda. Orang pada saat itu mencuri bukan karena untuk mengumpulkan harta, tapi justru untuk menghidupi keluarganya. Dalam arti zamannya pada saat itu situasi sedang paceklik, kemarau panjang, jadi mau tidak mau akhirnya orang mencuri untuk hidup, untuk bertahan hidup.
Maka ketika ditemukan seorang pencuri oleh Sayyidina Umar tidak dipotong. Jadi dimaafkan. Karena memang situasinya pada saat itu berbeda dengan situasi normal. Keadaan sedang paceklik. Mungkin sama seperti ini. Sholatnya kalau di suatu normal kita bisa sholat dengan softnya itu kan rapat itu kan. Istawu sufu vakum. Misalkan perintahnya begitu ketika mulai sholat. Tapi saat ini kondisinya berbeda nih. Corona nih. Akhirnya sholatnya itu kan dipisah sampai 1 meter 1 meter. Tidak lagi kemudian merapat seperti itu. Nah itu termasuk karena ada perubahan zaman, tempat, kondisi. Nah itu ya, jadi paradigma yang berpikir yang digunakan dalam adanya pembaharuan hukum Islam. 3 ini yang saya ambil. Kemudian selanjutnya, faktor-faktor penyebab terjadinya pembaharuan. Kenapa bisa terjadi pembaharuan hukum Islam? Dan perlu dilakukan karena memang kebutuhan masyarakat terhadap hukum pada masalah yang baru dan belum ada ketentuan hukum sebelumnya. Itu banyak. Para ulama-ulama memang sudah banyak menulis-nulis kitab dan menyusun hukum Islam dalam berbagai macam hal. Aspek ibadah, muamalah, perkawinan, kewarisan, tentang politik, negara, semuanya sudah mereka tulis, benar. Tapi mereka tidak mampu untuk menyusun sebuah hukum yang terjadi di masa yang akan datang. Dan masalahnya belum juga mereka hadapi. Termasuk soal-soal yang sekarang, bagaimana ibadah pada masa COVID, ya kan? Kemudian banyak situasi yang berubah karena pandemi ini yang mengharuskan adanya adaptasi hukum menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Maka ya perlu ada pembaharuan dalam hukum yang menyesuaikan dengan situasi yang ada. Maka kan ibadah hajinya kemudian agak dibatasi, kemudian sholatnya juga tidak seperti sholat yang biasanya. Bahkan kita ini dihimbau untuk sholat id di rumah masing-masing justru, tidak di masjidnya atau tidak di lapangan, justru itu kemudian dibatasi. Nah itu upaya-upaya untuk melakukan pembaharuan hukum Islam, termasuk muncul ada KB itu kan, keluarga berencana, kemudian ada berbagai macam masalah-masalah yang terjadi yang tidak dibahas oleh para ulama. Ada yang kemarin itu kan Saskia Diameka itu kan yang lama sekali. Saskia Sungkar itu yang lama hampir 10 tahun lebih tidak punya anak, kemudian dia melakukan ini ya, masih buatan bayi tabung. Nah, itu bagaimana kemudian hukum Islam menanggapi ini? Ini kan masalah yang baru nih, para ulama tidak ada yang membahas itu sebelumnya tentang bayi tabung. Nah, makanya perlu ada penyesuaian hukum ya dengan masalah-masalah yang memang baru terjadi. Nah, perubahan situasi, kondisi, tempat, zaman, serta pengaruh kemunculan sains dan teknologi yang merubah paradigma berpikir dunia dan masyarakat dalam memandang hukum. Nah, ini juga perlu adanya pembaruan hukum karena zaman berubah, kondisi berubah, keadaan berubah, maka menuntut adanya perubahan hukum yang baru juga dan menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang. Itu dalam hal misalnya hukum keluarga itu banyak sekali itu. Misalnya ada pencatatan perkawinan, ya kan? Kemudian pembatasan usia menikah, itu dibatasi itu. Menikah itu hanya boleh sekarang yang aturan terbaru laki-laki 19, perempuan 19. Nikah yang dianggap sah itu nikah yang harus dicatat. Ya kan begitu. Tidak ada itu model-model hukum seperti itu pada zaman Imam Mazhab itu. Imam Syafi'i tidak pernah membahas tentang syarat untuk menikah itu atau rukun untuk menikah, salah satunya adalah pencatatan perkawinan. Tapi saat ini menjadi rukun kan. Kalau tidak dicatat dianggap tidak sah oleh negara. Dianggap sebagai nikah siri, nikah di bawah tangan. Atau kemudian nikah itu juga baru disetujui kalau sudah sampai pada usia 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Ada istilah juga dalam perkawinan itu harta bersama, harta gono gini. Jadi setelah misalnya suami istri ini meninggal salah satunya, itu yang dibagi itu adalah harta setelah dibagi dua dulu harta suami dan istrinya. Itu misalnya selama menikah terkumpul duit 100 juta misalnya. Maka ya kalau yang meninggal adalah yang laki-lakinya, maka dibagi dulu tuh 50 untuk suami, untuk istri, 50 untuk suami. Nah, yang 50 juta itu baru dibagi warisan. Nah, ada istilah harta bersama, harta gono gini. Kalau dalam orang Banjar istilahnya harta perpantangan. Itu konon katanya dirumuskan oleh Syekh Asad Al-Banjari. Karena melihat situasi kondisi masyarakat Banjar ini yang dalam menjalankan rumah tangganya itu dilakukan bersama-sama. Bahuma bersama, berkabun bersama, bertani bersamaan. Jadi tidak mungkin kemudian harta itu dibagi, diwariskan seluruhnya. Dibagi dua dulu antara suami dan istri, baru nanti harta yang meninggal ini baru yang dibagi separuhnya. Nah itu contoh ya. Kemudian
Hukum-hukum yang sudah disusun oleh para mujtahid sebelumnya sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman dan kemajuan saintek. Nah, ini juga perlu ada pembaharuan. Karena kita harus akui hukum yang disusun oleh para ulama terdahulu itu adalah hukum yang merespon masalah-masalah, kejadian-kejadian yang terjadi pada zaman itu. Dan mereka pun menanggapi ya sesuai dengan zamannya. Tapi ketika zamannya sudah berubah, ya mereka kan tidak bisa lagi tuh menanggapi persoalan-persoalan itu karena mereka tidak hidup di zaman itu. Tapi kita tetap mengapresiasi mereka sudah melakukan hal yang sangat luar biasa. Para imam mazhab sudah menyusun banyak hukum Islam, mereka melakukan ijtihad itu kan sesuai dengan porsi mereka, itu sudah kita apresiasi. Tapi kemudian perlu kita lakukan pembaharuan agar hukum yang sudah mereka rumuskan itu sesuai dengan zaman yang berkembang. Kemudian juga untuk kepentingan tuntutan kesamaan dan kesetaraan gender. Nah, itu tadi. Sama juga dalam hal perkawinan ini banyak ya. Banyak sekali hukum-hukum yang diperbaharui tujuannya agar adanya kesetaraan dan kesamaan antara kedudukan laki-laki dan perempuan. Makanya tadi yang saya sampaikan ada harta bersama, kemudian ada pembatasan usia menikah, termasuk adanya persetujuan mempelai. Kalau di pendapatnya Imam Syafi'i itu kan ada namanya wali mujbir. Wali mujbir itu berhak dia memaksa seorang anak perempuan untuk menikah. Setuju atau tidak setuju seorang perempuan itu tidak menjadi pertimbangan. Nah, itu karena dianggap itu tadi, perempuan itu dianggap lemah, dianggap tidak berdaya, harus ada wali yang menentukan nasib dia dalam hal perkawinan. Tapi di KHI dalam kompilasi hukum Islam harus ada persetujuan kedua mempelai termasuk perempuan. Kalau dipaksa, ada wali yang berusaha memaksa seorang perempuan untuk menikah, itu bisa dilaporkan loh ke Komnas Perempuan itu. Nah, itu bentuk pembaharuan hukum. Jadi upaya untuk apa? Untuk kepentingan kesetaraan gender, kedudukan laki-laki perempuan. Bahkan di Indonesia, dan ini pun banyak sudah disetujui oleh para ulama kita di Indonesia, membolehkan adanya kepemimpinan perempuan. Perempuan itu bisa jadi pemimpin, jadi bupati, bisa jadi gubernur. Bahkan di Indonesia kita pun pernah punya presiden perempuan. Negara Amerika yang mengaku sebagai negara yang paling demokratis, negara yang menjunjung tinggi kesetaraan gender, HAM katanya, tidak pernah dipimpin oleh perempuan. Yang kemarin itu kan sebelumnya, sebelum presiden terpilih itu kan dulu pernah ada kompetensi antara Bill Clinton ya, yang perempuan itu sama presiden yang sebelumnya terpilih itu si siapa, Donald Trump. Itu kan yang kalah justru yang perempuan. Di Indonesia pernah ada pemimpin perempuan, presiden. Kalau bupati dan gubernurnya sudah tidak perlu dipertanyakan. Di Jawa Timur itu kurang apa ulama, kurang banyak apa kiai, tapi ternyata yang menjadi gubernurnya adalah seorang perempuan. Wali kota Surabaya-nya adalah perempuan, Bu Risma gitu kan. Nah, itu menarik di Indonesia. Dan itu hadir model-model pemahaman seperti itu ya karena ada pembaruan hukum Islam. Jadi merasa bahwa oh zamannya berubah, maka ketentuan hukumnya juga perlu dirubah, perlu diperbaharui. Kemudian tujuan yang lain untuk unifikasi hukum. Jadi untuk termasuk KHI itu kan unifikasi hukum. Jadi membuat sebuah aturan yang baku terhadap permasalahan-permasalahan misalnya dalam perkawinan, dalam hal kewarisan, dan kemudian tujuannya untuk menyesuaikan dengan zaman, perlu adanya pembaharuan hukum. Kalau teman-teman saya kan sudah belajar KHI ya, banyak sekali di sana pembaharuan-pembaharuan hukum Islam. Nah, yang terakhir ya. Nah, metode pembaharuan hukum Islam. Secara umum di dunia ini, di dunia Islam khususnya, ada dua metode dalam melakukan pembaharuan hukum Islam. Yang pertama, modelnya intradoctrinal reform, yaitu model pembaharuan dengan tetap merujuk pada konsep fikih yang konvensional, tapi dengan diambil dua cara. Jadi masih menggunakan hukum-hukum Islam yang sudah dirumuskan, yang sudah dilakukan ijtihad oleh para ulama sebelumnya, mengambil dari kitab-kitab imam mazhab. Tapi digunakan dua cara. Pertama, takhir, memilih pandangan salah satu ulama yang kira-kira paling relevan. Jadi masih mengambil pandangan ulama. Nah, misalnya di KHI itu juga ada model seperti ini. Atau nanti talfik, mengkombinasikan beberapa ulama, pendapat para ulama. Jadi misalnya dalam KHI itulah kita ambil contoh, ada pandangan-pandangan yang mengumpulkan, ada di sana ada pendapat Imam Syafi'i, ada
pendapat Imam Hambali ada, pendapat Imam Hanafi ada. Jadi dikumpulkan, ya. Jadi tidak modelnya mazhab Syafi'i saja yang diambil, tapi dicari ketentuan hukum mana nih yang sesuai dengan Indonesia. Nah, makanya bisa diambil dari menurut Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, dan imam-imam yang lain itu diambil, dicari pendapatnya yang paling kuat dan sesuai. Jadi tidak hanya mengambil pandangan Imam Syafi'i saja, walaupun Indonesia dikenal sebagai negara ya dengan mazhab Imam Syafi'i. Tidak Imam Syafi'i saja modelnya, tapi diambil pandangan-pandangan yang sesuai. Atau yang kedua, extra doctrinal reform. Tidak lagi merujuk pada konsep fikih konvensional, tidak lagi mengambil pendapat para imam mazhab, tetapi dilakukan cara yang berbeda. Dilakukan model yang berbeda, penafsiran yang berbeda, yang itu baru sama sekali. Tidak dirumuskan oleh para ulama. Nah, itu nanti digunakan metodenya maslahah mursalah misalnya. Nah, yang saya tadi contohkan ada pencatatan perkawinan. Nah, itu kan tidak mengambil dari pendapat manapun tuh. Cari saja pendapat para ulama yang mengharuskan adanya pencatatan perkawinan, pernikahan itu harus dicatat di KUA misalnya, itu tidak ada. Tapi itu muncul dengan pemahaman penafsiran yang baru dengan menggunakan metode maslahah mursalah. Jadi ada maslahat, ada manfaat yang bisa kita dapat dengan adanya pencatatan perkawinan. Tapi yang jelas bahwa dengan adanya pencatatan perkawinan itu nikah kita itu jelas ada catatannya nih. Jadi tidak bisa dipalsukan. Atau misalnya perceraian itu harus dilakukan di pengadilan. Kalau tidak di pengadilan dianggap tidak sah. Meskipun 1000 kali mengucapkan talak di rumah, seorang suami dianggap belum cerai. Cerainya baru nanti di pengadilan. Karena apa? Ini juga tujuannya untuk kemaslahatan. Agar dipikir ulang dengan baik, benar enggak kata cerai itu harus disampaikan. Makanya harus dilakukan islah dulu keduanya. Harus kira-kira nih lebih baik balikan dulu dibanding harus cerai. Jadi dikasih nasihat, nanti ada yang menengahinya masalah itu. Baru nanti kalau memang sudah matang, baru disampaikan kata cerai itu di pengadilan, baru dianggap resmi. Nah, ini juga modelnya yang extra doctrinal reform ini, extra doctrinal reform. Jadi keluar sama sekali dari pakemnya para ulama sebelumnya, para imam mazhab. Atau modelnya nanti sadu zariah, ya kan? Misalnya itu di fatwa ulama itu juga banyak model-model sadu zariah itu. Misalnya fatwa yang melarang nikah siri itu juga ada tuh. Fatwa ulama. Larangan menikah siri. Karena kalau nikahnya itu tidak dicatat, itu nanti banyak mafsadatnya. Banyak bahayanya yang ditimbulkan, termasuk nanti seorang laki-laki itu bisa saja tidak memberikan warisan dengan alasan kami tidak pernah menikah, mana buktinya. Nah, itu begitu. Nah, makanya untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, nah itu makanya model-modelnya sadus zariah, pencegahan. Maka dilakukanlah sebuah perumusan hukum Islam. Atau tujuan misalnya ada juga sekarang itu lagi rame vaksin itu ada lemak babinya itu. Oleh MUI diperbolehkan. Karena kalau tidak ada vaksin nanti justru akan menimbulkan bahaya yang lebih besar. Jadi diperbolehkan vaksinnya nanti ada babinya karena ternyata tidak ada cara lain untuk mengikat virus itu kecuali dengan lemak babi katanya. Itu sudah dirumuskan oleh para ulama. Dicari-cari ternyata yang tidak ada, yang cuma bisa menyatukan gitu virus-virusnya itu dengan cara lemak babi katanya itu. Jadi diperbolehkan akhirnya. Daripada nanti coronanya semakin membesar, maka tetap harus ada vaksin. Nah, itu namanya saddu zariah, upaya pencegahan. Ada banyak sekali bagi saya untuk pembaruan hukum Islam yang terjadi saat ini. Tapi yang penting kita ketahui ya tidak hanya produk pembaharuannya, kenapa harus ada pembaharuan hukum Islam itu. Nah, ini yang kita tadi bahas ya. Jadi ada banyak faktor termasuk karena memang faktor utamanya perubahan zaman, perubahan kondisi, perubahan keadaan, perubahan kebiasaan masyarakat, perubahan segala macam itu yang kemudian menyebabkan adanya perubahan hukum, adanya reformasi hukum Islam, adanya pembaharuan hukum Islam.